Assalamualaikum sahabat, berjumpa kembali di channel Anindi Official. Seorang pemuda bergegas meninggalkan dapur ketika mendengar ketukan di pintu depan. Saat pintu berderik terbuka, tak ada siapa-siapa, melainkan sebuah amplop yang terikat akar kayu. Ia pun meraih amplop itu dan kembali masuk. Hari mulai gelap, ia pun mulai duduk di ruang tamu, dan ketika matanya tertuju pada amplop tadi, Dharma itulah namanya, ia dikenal orang desa bernama Dharma. Ia baru pindah ke desa ini 2 tahun lalu, tanpa identitas, tak ada satupun orang yang kenal. Dharma hanya pakai satu pakaian di badan. Saat mengetuk rumah Pak Lurah, ia memohon untuk diterima di desa. Ia bersedia bekerja, apa saja yang diminta. Jika ditanya ia terdiam, dan menitikkan air mata, ketika melihat perawakan Dharma yang seram. Tangannya penuh bekas luka, tubuhnya lebam membiru. Entah apa yang terjadi pada pemuda itu, tapi setelah melihat Dharma memohon, wajah memelas. Akhirnya Pak Lurah luluh hatinya. Ia membolehkan Dharma tinggal di gubuk belakang rumahnya, sambil membantunya merawat sapi dan sawah. Tapi Pak Lurah awalnya tak begitu percaya dengan Dharma. Tapi seiring berjalannya waktu, kinerja Dharma ternyata di luar perkiraan Pak Lurah. Tuturnya yang santun dan giat bekerja tanpa mengeluh. Bahkan orang desa pun terkadang meminta bantuan Dharma, dan ia pun siap menolong warga desa. Seakan Dharma sudah biasa kerja tanpa henti, warga desa pun merasa senang dengan kinerja Dharma. Mereka pun akhirnya patungan membuatkan rumah kecil desa. Itu terjadi 2 tahun lalu, meski Dharma tanpa identitas, tapi Dharma adalah bagian dari desa sekarang. Dharma menghela napas ketika membaca undangan yang memiliki tekstur seperti kulit pohon. Tertulis di permukaan amplop unik itu, untuk saudara Dharma di desa Mewangi. Ia pun membuka amplop yang berisi beberapa lembar kertas yang terlipat di dalamnya. Ada beberapa hal yang tertera, nama mempelai pria dan wanita, serta tanggal dan waktunya adalah malam ini, serta denah lokasi acara tersebut. Dharma heran dan mengernyitkan dahi. Nama mempelainya aneh sekali. Denahnya juga terasa janggal, karena titik lokasi dari rumahnya begitu detail, dan Dharma bertambah heran. Ia diundang untuk membaca ayat suci Al-Quran pada saat pernikahan. Padahal tak ada satupun warga yang tahu Dharma bisa baca Al-Quran, atau jangan-jangan ada yang dengar suaranya ketika ia baca kitab suci. Tapi ia membaca dengan suara pelan. Ia bergumam sendiri dalam hati, atau ini lelukan, pikirnya, dan ia pun mulai ragu untuk hadir. Tapi saat ia meletakkan di atas meja, matanya tertuju pada baris tulisan paling belakang. Datang ya saudara Dharma, kami sangat menerima perampok masyhur yang sudah bertaubat. Itu adalah masa lalu Dharma beberapa tahun yang silam. Matanya terbelalak membaca tulisan itu, tekadnya bulat ingin datang ke acara itu. Ba'da maghrib Dharma pun mulai bersiap pergi, dan mengunci pintu, dan tidak lupa makanannya ia tutup pakai tudung saja, dan ia pun segera berangkat pack sepedanya menuju lokasi. Hajatan diadakan, ia pun mulai mengayuh sepedanya. Bagaimanakah kisah Dharma selanjutnya? Siapakah yang mengirimkan amplop undangan itu? Mari kita simak kelanjutannya di season 2 berikutnya. Terima kasih sobat yang hadir. Mari kita lanjut season 2.